Halo teman-teman semua, hari ini aku ingin berbagi sedikit informasi untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu bagaimana sih cara submit artikel di HR Studio versi tahun 2023. Nah, mungkin sebagian dari kita nih udah tahu ya dan udah berhasil upload artikel kita gitu. Tapi pasti aku yakin masih ada beberapa di antara kita yang belum tahu gimana sih caranya submit artikel ke HR Studio. Aku bingung banget, nggak tahu cara namanya settingnya, nggak tahu cara ngecilin fotonya karena harus 800 pixel dan sebagainya. Nah, kita mulai aja ya. Untuk aku sendiri, sebelum aku submit artikel aku di HR Studio, biasanya aku menulis artikel aku terlebih dahulu di Microsoft Word. Nanti setelah fix artikel yang aku buat, baru aku masuk ke laman website on Reporters. Nanti di sudut kanan atas kalian melihat icon ini ya untuk login HR Studio, yang nanti setelah kalian klik maka kalian akan melihat tampilan login. Di sini akan diminta ID dan password yang sebelumnya telah kita buat saat kita mendaftar sebagai HR. Nah, di sini ada beberapa teman-teman yang ternyata mengalami kesulitan walaupun passwordnya udah benar katanya, tapi tetap nggak bisa login. Waktu itu aku mengalami kejadian serupa ya, jadi aku klik forgot password, kemudian password yang baru kodenya dikirimkan ke email aku dan aku menggunakan itu. Jadi kalian bisa coba metode yang aku gunakan, atau ada juga yang katanya setelah klik forgot password tapi nggak dapet emailnya atau nggak bisa digunakan gitu. Nah, untuk hal yang teknis seperti itu, teman-teman bisa menghubungi HR Managers Global ya atau Miss Misun di email yang aku tulis di sini. Oke? Nah, untuk kalian yang udah berhasil masuk ke HR Studio, kemudian ini tampilan yang akan teman-teman lihat. Nah, di sini gimana sih caranya kita mulai nulis artikel seperti yang teman-teman lihat di sini. Di sebelah kiri ada di bawah My Report itu ada tulisan artikel ya. Kita tinggal klik aja. Kemudian di pojok kanan atas ada bagian create. Nah, di situ kita klik, artinya kita membuat artikel yang baru. Nah, setelah itu akan ada form kosong seperti ini, di mana teman-teman nanti akan mengisi judul, kemudian sumber foto, dan juga isi dari artikel yang teman-teman akan tulis. Oke, nah kemudian ya seperti yang teman-teman lihat ini, di sini ada bagian bahasa. Karena bahasa yang aku pilih saat mendaftar di program On Reporter ini adalah bahasa Indonesia, maka aku pilih bahasa Indonesia. Kebetulan artikel yang ingin aku tulis saat ini adalah bahasa Indonesia. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman menulis dalam bahasa lain, dan sepanjang yang aku tahu selain bahasa yang sudah kita pilih saat mendaftar, kita juga dapat menulis dalam bahasa Inggris. Hanya itu saja. Jadi bahasa yang kita pilih, misalnya bahasa Indonesia, kemudian bahasa satu lagi yang kita juga bisa menulis di bahasa Inggris supaya mungkin teman-teman mau artikelnya bisa dibaca oleh lebih banyak orang gitu ya. Nah, kemudian setelah kita pilih bahasa, artikel yang ingin aku tuliskan bahasa Indonesia, jadi aku pilih bahasa Indonesia. Kemudian artikel yang sebelumnya sudah aku tulis di Microsoft Word, aku pindahkan ke HR Studio seperti ini, tinggal di copy paste. Kemudian aku rapihkan line-nya biar sama sisi. Kita klik di sini ya, yang paling bagian bawah. Seperti itu. Kemudian untuk gap yang terlalu lebar ini aku naikkan satu biar nanti pas kita submit hasilnya tuh nggak terlalu lebar gitu jaraknya. Kadang-kadang dari pengalaman aku sebelumnya nggak aku edit seperti ini, jaraknya tuh jadi terlalu jauh, jadi kita edit satu-satu dinaikin gitu. Kalau aku sih seperti itu ya. Nah, kemudian untuk memasukkan fotonya, kita klik di sini insert image, kemudian kita pilih foto yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin masih ada beberapa di antara teman-teman sekalian yang belum tahu gimana caranya mengecilkan foto. Di sini ada website yang aku gunakan ya, yaitu website
iloveimg.com. Ya, teman-teman bisa search di Google juga. Di sini cukup mudah. Di I Love IMG ini teman-teman bisa nge-resize foto berdasarkan pixelnya ya. Nah, kita klik di sini resize image, kemudian kita pilih image yang ingin kita resize. Nah, teman-teman bisa lihat di sini foto aku sebelumnya 1920 pixel. Di sini kita mau adjust jadi 800 pixel. Kemudian kita adjust ke 800 pixel width-nya. Aku di sini pilih maintain aspect ratio ya, jadi height-nya mengikuti gitu. Kemudian setelah di resize, kita tinggal download deh dan hasil foto yang udah di resize. Oke, kemudian balik lagi setelah kita insert image yang sudah kita kecilkan. Di sini klik lagi di bagian image-nya dan pastikan kita setting untuk di tengah ya, biar nanti rapih ada di tengah-tengah artikel foto, format fotonya. Kemudian kita tulis captionnya, jangan lupa setiap foto harus dilampirkan captionnya. Captionnya itu berisi keterangan foto dan juga sumber foto. Karena foto ini aku ambil sendiri, maka yang aku tulis itu nama aku. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Maaf ya, jadi bolak-balik nih. Di sini aku lupa kita harus nulis title-nya. Jadi kita tulis dulu title-nya apa di sini. Kemudian teman-teman tulis foto by, bila diambil sendiri maka itu tulis nama kita sendiri. Bila ini artikel collab, maka teman-teman bisa nulis co-author namanya siapa dan dari negara mana, seperti itu. Nah, untuk content description ini seperti yang mungkin teman-teman udah pada tahu ya, content description di sini seperti apa ya, sinopsisnya, seperti ringkasan artikel teman-teman ini tentang apa gitu. Nah, oke. Setelah itu kita untuk thumbnail, teman-teman pilih thumbnailnya. Oke, klik yang mau digunakan. Setelah itu klik bagian ini ya, I hereby confirm that the image and videos used in this content were created by me. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa ini dibuat oleh kita sendiri. Klik titik, kemudian kita klik complete. Nah, setelah kita klik complete, nanti teman-teman akan balik lagi ke bagian artikel di sini. Nanti disitulah teman-teman bisa melihat status yang biasanya setelah kita submit complete, nanti statusnya itu wait, artinya masih menunggu persetujuan HR manager ya. Jadi untuk dilihat dulu apakah sudah memenuhi kualifikasi untuk di-approve. Memenuhi kualifikasi untuk di-approve apa aja ya, artikelnya benar-benar tulisan kita, bukan plagiat atau bukan yang 50% diambil dari artikel orang lain. Kemudian pastikan bahwa fotonya sudah memiliki izin atau fotonya itu benar-benar kita ambil sendiri dan sebagainya. Kalau misalkan tidak ada masalah, nanti artikelnya langsung komplit. Tapi kalau misalkan ada masalah, masih ada masalah, biasanya statusnya rejected atau ditolak terlebih dahulu. Namun nanti akan ada note dari HR manager apa saja yang harus diperbaiki, sehingga nanti kalau teman-teman udah memperbaiki dan gak ada masalah lagi, udah pasti selanjutnya akan di-approve dan komplit. Nah, setelah status komplit, teman-teman kadang-kadang ada juga nih yang ternyata masih nanya, kalau udah komplit artikel kita bisa dilihat di mana sih? Nah, setelah komplit, teman-teman bisa ke HR Studio lagi ya. Kemudian kita klik di bagian artikel. Nah, di sini kalau misalkan ternyata artikel yang saat itu ke-approve udah banyak, teman-teman artikelnya udah ke-push di halaman selanjutnya gitu, males cek atau gimana, teman-teman bisa klik di bagian search box yang ada di kanan sini, baik itu menulis nama teman-teman atau menulis berdasarkan judul gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung melihat, oh artikel kita udah ada itu. Nah, nanti apabila artikel teman-teman terpilih di website utama korea.net, maka teman-teman bisa cek artikel teman-teman di bagian fokus berita atau news fokus, dan kemudian pilih bagian wartawan kehormatan atau honor reporters. Nah, di situ teman-teman bisa ngelihat artikel teman-teman yang sudah dipublish di website utama korea.net. Kemudian tentunya sudah disunting oleh HR manager supaya penulisannya lebih baik lagi, seperti itu ya. Nah, kemudian seperti yang teman-teman ketahui, kalau tulisan kita terpilih di News Focus, di
website utama korea.net. Artinya teman-teman berkesempatan mendapatkan sedikit honorarium fee dari korea.net. Fees. Oke teman-teman, itu aja yang ingin aku sampaikan. Mungkin masih kurang detail, aku mohon maaf. Ini hanya secara garis besarnya aja, mungkin membantu untuk yang benar-benar belum tahu gimana sih cara mulai submit artikel di HR Studio yang baru. Oke, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Bye-bye.